udah ganteng hari ini, Safira juga udah cantik, jadi udah semangat untuk belajar hari ini ya. Apa kabar kalian? Baik. Baik semua? Baik. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Jenny Martin Gai. Maria Izin. Oh, 3 orang ya? Alasannya kenapa ini? Satu izin, 2 alfa ya. Nanti kita doakan semoga teman-teman yang sakit itu bisa segera sembuh dan besok bisa hadir ya sekolah. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kalian berdoa terlebih dahulu ya supaya pembelajaran kita lebih dekat. Kalian pimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Hormat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian, ya. Di mana motivasi ini kuharapkan bisa membuat kalian lebih bersemangat dalam belajar baik hari ini maupun hari-hari berikutnya, ya. Di sini tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini dalam keadaan bodoh, ya. Jadi kalian semua punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Jadi jangan menganggap saat belajar saya tidak bisa. Tidak ada yang seperti itu. Kalian semua bisa, ya. Jadi tergantung dari diri kalian sendiri bagaimana untuk mencapai lagi keinginan dan cita-cita kalian. Nah, sebagai pelajar tentunya kalian saat ini tugasnya adalah apa? Ya, belajar. Nah ya, jadi kita harus sangat bersyukur ya pada saat sekarang ini hidup dalam kondisi negara yang sudah merdeka. Nah, tugas kalian tidak lagi mengangkat senjata, tetapi tugas kalian adalah belajar dengan baik supaya cita-citanya kelak bisa tercapai ya. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin, jangan hanya dihabiskan untuk bermain, apalagi sekarang ya banyak game online ya. Nah, jadi Ibu harap kalian bukan hanya di pelajaran ini saja, tetapi untuk pelajaran-pelajaran berikutnya juga lebih bersemangat. Nah ya, kemudian pada hari ini kita akan belajar materi mengenai perubahan sosial budaya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya. Nah, kita tahu bahwa kehidupan ini tidak akan lepas dari namanya perubahan. Apalagi sekarang itu kita udah hidup di zaman yang serba modern ya. Tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalian kalangan remaja juga pasti mengalami yang namanya perubahan. Perubahan yang bisa dipengaruhi oleh teknologi, apalagi kalian semua menggunakan yang namanya Android kan. Nah, dari situ kalian bisa mengakses setiap apa yang kalian ingin ketahui ya. Jadi di sini kalian harus dapat memilah-milah mana yang boleh diikuti. Apalagi sekarang udah zamannya apa? K-pop ya. Siapa yang senang K-pop? Nah, ya jadi harus pandai mana sih yang bisa saya tiru di gaya berpakaiannya. Nah, sebelum masuk ke materi perubahan sosial budaya, itu akan membagikan pretest dulu soal yang akan kalian isi sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Waktu mengisinya
diisi, ditulis nama dan kelasnya. Oke, udah selesai? Kumpulkan kembali. Kalian tolong ibu kumpulkan kalian. Randy tolong ibu kumpulkan yang di sebelah sana. Nah, selanjutnya kita lihat ke layar semua ya. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya nanti setelah belajar mengenai materi perubahan sosial budaya, kalian diharapkan dapat menganalisis bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya, kemudian dapat menganalisis faktor pendorong dan penyebab dari perubahan sosial budaya, kemudian mengevaluasi salah satu dari perubahan sosial budaya dan mencari solusinya dari pemecahan masalah tentang perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Dan terakhir nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas dengan percaya diri. Nah, itu diharapkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, adapun kriteria penilaiannya nanti dilihat dari sikap kalian, religius, keagamaannya, kemudian kerjasama, jujur. Pengetahuan nanti ada dari tugas dan tes tertulis, dan terakhir keterampilan ada kinerja dan tugas produknya. Nah, itu untuk kriteria penilaian pada hari ini. Bagaimana? Semangat belajarnya? Semangat! Kita langsung masuk ke materi. Nah, ini apa yang kalian lihat dari gambar yang paling atas? Ya, gambar kerbau yang di atas ya. Ini kerbau, kemudian apa sih yang dilakukan oleh gambar ini? Membaca sawah. Nah, gambar yang di atas adalah gambar kerbau ya, itu ya, orang yang membajak sawah dengan menggunakan binatang, tenaga binatang. Nah, selanjutnya gambar yang di bawah. Gambar apa ini? Nah, satu orang angkat tangan. Ayo, satu orang angkat tangan. Ya, Safira. Ini gambar yang bawah, kamu jelasin gambar apa ini? Orang yang sedang membaca sawah menggunakan Nah, betul ya. Tepuk tangan untuk Safira. Nah, di sini gambar yang bawah ini orang yang sedang membajak sawah dengan menggunakan mesin. Ya, jadi dari dua gambar ini sudah terlihat perubahan sosial budayanya. Ya, di mana di sini gambar yang atas ini kan masih menggunakan tenaga hewan, tentunya waktu dan tenaga juga banyak yang dipakai. Ya, sedangkan yang kedua ini menggunakan mesin tadi, tentunya waktunya lebih efisien. Ya, lebih cepat, betul ya ini ya. Jadi di sini sangat terlihat perbedaannya. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan gambar yang sebelah kanan ini gambar apa sih? Ya, gambar anak-anak yang sedang main kelereng. Hansen, senang nggak main kelereng Hansen? Senang. Sekarang masih nggak main kelereng? Enggak lagi. Nah, gambar yang sebelah ini gambar apa?
terlihat juga perbedaannya. Nah ya, pada zaman dahulu masih ini permainan tradisional ini masih sangat anak-anak ya. Sekarang aja anak udah baru lahir aja udah pandai dengan handphone, apalagi nonton Cocomelon katanya kan. Nah walaupun adiknya masih bayi aja udah bisa ngelihat ke HP. Nah senang sekali dengan film-film yang ada di HP. Ya. Nah dari sini terlihat sekali perubahan yang terjadi. Nah ya. Kemudian, nah dari dua tayangan gambar tadi dapat kita simpulkan pengertian dari perubahan sosial budaya. Nah di depan ini ada pengertian perubahan sosial budaya menurut pendapat salah satu ahli. Ya, siapa yang ingin menjelaskan pendapat dari ahli ini? Angkat tangan. Ya, Nur Ayunda. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai, sikap dan pola perilaku masyarakat. Oke, bagus ya, yuk. Ini menurut Selo Sumarjan. Nah, jadi dari pendapat Selo Sumarjan dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial budaya merupakan proses terjadinya perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, nanti aspek kehidupannya seperti apa, Bu? Ya, seperti nanti di bidang teknologi, kemudian di bidang ekonomi, kemudian di bidang transportasi, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Ya, angkat Loyen ya. Apa pertanyaan ini? Apakah perubahan sosial budaya dapat kita hindari? Ya, bagus ya pertanyaan dari Loyeni. Katanya, apakah perubahan sosial budaya itu bisa kita hindari? Nah, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Loyeni? Ya, Tiara. Perubahan sosial di bidang budaya. Perubahan sosial budaya di bidang ekonomi, di bidang komunikasi, teknologi, transportasi, ekonomi tidak dapat kita hindari karena perubahan sosial tersebut tidak semua membawa dampak negatif, di mana salah satu dampak positif perubahan sosial itu adalah menjadikan kehidupan masyarakat lebih efektif dan efisien dari segi waktu maupun uang. Iya, tepuk tangan untuk Tiara. Ya, bagus ya pendapat dari Tiara. Ya, perubahan sosial budaya itu tidak bisa kita hindari. Nah, tadi sudah disebutkan juga di mana perubahan itu kan ada di bidang ekonomi, ya, di bidang transportasi, pengetahuan. Nah, semuanya itu kan tidak aja membawa dampak yang negatif kan, tapi juga membawa dampak yang positif. Lihat dari segi waktunya tadi, ya. Seperti tadi contohnya yang sudah dijelaskan, orang membajak sawah menggunakan tenaga hewan kan, yang awalnya bisa memakan waktu berapa hari, nah dengan tenaga mesin bisa lebih cepat selesainya. Paham ya ini ya? Yang lain paham? Paham. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Nah, di dalam buku paket kalian juga ada itu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, bisa dilihat dari buku LKS-nya. Nah, bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya ini ada dilihat dari yang pertama apa di situ? Di bab 2 ya. Dilihat dari waktu. Ya. Dilihat dari waktu, bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 2, yaitu revolusi dan evolusi. Nah, kemudian perubahan sosial yang kedua dilihat dari ada perubahan besar dan kecil. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perencanaannya. Ada yang direncanakan dan direncanakan. Dan yang terakhir adalah perubahan berdasarkan kemajuan dan kemakmurannya. Nah, kemajuan itu progres dan
kemunduran itu Beres. Nah, ya. Sampai di sini lagi ada pertanyaan? Ada. Ya, Bima, apa Bima? Bagaimana cara agar kita tidak terpengaruh dengan perubahan sosial yang tidak baik? Nah, Bima, bagus ya pertanyaan dari Bima. Katanya gini, bagaimana caranya Bu biar kita tidak terpengaruh dengan perubahan sosial budaya yang tidak baik? Nah, jadi kan tadi kan perubahan sosial budaya itu kan nggak bisa kita hindari karena ada punya dampak yang positif. Nah, ya. Tetapi tadi ada dampak negatifnya. Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Ya, Hasan. Kita harus memiliki karakter yang kuat dan memilih kemajuan teknologi seperti apa yang tidak sesuai, misalnya tidak mudah terpengaruh dengan situs-situs yang menyebabkan kenakalan remaja. Iya, tepuk tangan buat Hasan. Ya, jawaban dari Hasan. Kita harus punya karakter. Nah, tadi sebagai remaja ya, kalian sebagai generasi penerus itu harus punya karakter. Gimana bisa memilih dan memilah mana situs-situs yang baik untuk kalian ikutin dan mana yang tidak baik, ya. Paham Bima? Paham. Ya, yang lain paham? Paham. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian buat kelompok seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Kita akan menggambar ada masalah. Nah, pada bekerja yang akan diberikan ini kalian bisa membaca petunjuk pengerjaannya ya. Di sini Ibu kasih waktu selama 15 menit kalian untuk mengerjakan apa yang menjadi masalah, kemudian kalian cari solusinya. Ya, karena ada teman yang tadi yang tidak masuk ya, jadi pindah ke sini aja. Mana ada? Ayo ke sana, Arian ke sana. Nah, silakan baca petunjuk pengerjaan dengan teliti pada soal. Silakan dikerjakan dari sekarang. Apabila yang tidak paham boleh tanya ya. Nah, untuk referensinya kalian bisa cari ya di buku LKS ataupun di web yang telah dibagikan kemarin. Bagaimana kelompok Sakira? Nah, ada Rita.
kalian? Ya. Udah selesai kan kalian? Nah, bagus ya kerjasama dengan teman-temannya. Iya, ada solusinya juga ya. Mbak ini gimana kelompoknya? Bisa ya? Nah itu kan bisa dicari di sini. Iya, bagus jawabannya. Oke. Kelompoknya Husna gimana? Bisa. Bisa. Coba ibu lihat. Iya, sudah ya. Nah ini dilihat dari gambar ya. Ada dampak yang positif dan negatif dari kemajuan teknologi kan? Nah, ya. Kemudian cara solusinya udah? Oke. Bagaimana? Udah semua? Ya. Udah. Nah, selanjutnya Ibu minta kelompok yang bersedia untuk tampil presentasi pertama. Angkat tangan kelompok yang kelompok Safira. Silakan. Maju ke depan ya untuk presentasi. Nah, untuk yang lain, perhatikan kelompok Safira akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bentar ya. Ya, silakan Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang perubahan sosial budaya. Menurut kelompok kami, kemajuan teknologi juga menjadi bagian dari perubahan sosial, sebab sangat membantu masyarakat. Apabila pada zaman dahulu, komunikasi dengan orang lain terutama yang berada di luar negeri membutuhkan waktu yang sangat lama, sekarang ini cukup menggunakan sosial media saja untuk berkomunikasi. Adapun contoh perubahan sosial budaya yang terjadi dalam keluarga atau masyarakat yang disebabkan perubahan teknologi dari gambar adalah di dalam sebuah keluarga yang sedang berkumpul bersama menikmati makan malam, yang kemudian masing-masing anak telah menggunakan handphone atau gadget, di mana kehadiran teknologi bisa membawa dampak negatif karena setiap orang menjadi jarang berkomunikasi satu sama lain di keluarga tersebut. Adapun solusinya menghadapi perubahan sosial budaya akibat kemajuan teknologi adalah sebagai generasi muda kita bisa menutup mata dari perkembangan teknologi karena teknologi juga memberikan banyak kemudahan untuk kita, seperti kita dapat mengakses pengetahuan melalui internet, handphone atau gadget. Selain itu kita juga harus dapat menilai mana yang baik dan yang buruk dari akses yang kita temui tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Nah, tepuk tangan untuk kelompok Safira. Ya, bagus ya tadi dari kelompok Safira itu menyatakan kalau teknologi ini bisa membawa dampak yang baik, di mana komunikasinya tadi bisa ke seluruh dunia kan dengan teknologi Android katanya. Nah, selanjutnya kelompok siapa lagi? Ya, kelompok Fedian. Silakan. Nah, ini abang-abang ganteng semua. Lihat benar kalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Teman-teman, pada hari ini kami akan
mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perubahan sosial budaya. Dari hasil diskusi kelompok kami, alat komunikasi mengalami perubahan yang sangat cepat. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan surat atau telepon umum untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berjarak cukup jauh. Sekarang, umumnya masyarakat menggunakan smartphone yang membuat komunikasi lebih mudah dan cepat, tentunya dibantu dengan sarana internet. Kemajuan teknologi membuat orang-orang di dalam suatu keluarga jarang berinteraksi langsung karena telah merasa nyaman dengan handphone atau gadgetnya. Adapun solusinya menghadapi perubahan sosial budaya akibat kemajuan teknologi adalah kita harus memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi kemajuan teknologi yang tidak sesuai, seperti tidak mudah terpengaruh dengan siklus-siklus yang menyebabkan kenakalan remaja, gaya hidup yang berfoya-foya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, juga kemerosotan moral akibat perubahan sosial dan budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Aplaus untuk kelompok 2. Teman-temannya tadi telah memberikan pendapat mengenai kemajuan teknologi yang membawa perubahan sosial dan cara mengatasinya. Tadi betul ya, dari kelompok Pelian menyatakan kalau teknologi ini dapat membuat komunikasi lebih mudah katanya. Nah, tetapi juga membawa dampak di mana tadi antara individu itu jadi jarang berkomunikasi secara langsung. Nah, interaksinya jadi tidak langsung karena adanya HP Androidnya tadi. Nah, cara solusinya menurut kelompok Pelian bagus ya tadi ya. Jadi kita harus punya karakter katanya tadi, di mana nantinya dari kita bisa memilih situs-situs mana yang boleh ditiru dan mana yang tadi situs yang tidak baik yang membawa pada kenakalan remaja, penggunaan dari obat terlarang itu bisa dihindari ya. Nah, sekali lagi aplaus untuk kelompok Pelian. Nah, kelompok selanjutnya siapa lagi? Ya, kelompok Kusna, silakan. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kemajuan teknologi yang mendorong munculnya perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Dari gambar yang ada pada lembar kertas, menurut kelompok kami, jika kita melihat fakta yang ada, kehidupan sosial masyarakat saat ini sepertinya istilah makhluk hidup sosial yang berunsurkan interaksi dan komunikasi langsung mesti ditelaah dan dikaji ulang. Zaman dan teknologi telah merubah pola sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Teknologi yang mengalami perubahan yang sangat signifikan memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Contoh perubahan sosial budaya di lingkungan keluarga akibat kemajuan teknologi adalah komunikasi dan interaksi sosial dalam sebuah keluarga. Lingkungan baik di rumah maupun di kantor terkesan lebih egois dan individu. Di rumah si ibu sibuk WhatsApp-an dengan teman-temannya, si ayah sibuk Twitteran dengan golongan-golongannya, si anak sibuk Facebookan dan game online. Sehingga satu sama lain tidak berkomunikasi yang intens. Tidak ada keterbukaan antara istri dan suami, ayah atau ibu dan anak. Di bus tidak ada yang memperhatikan orang di sampingnya. Mereka sibuk menekan tombol Android sambil tertawa lalu membalas pesan dari teman-temannya. Tidak lagi melihat apakah orang di sampingnya cantik, tampan, jelek, teroris, orang sakit parah sekalipun. Yang ada hanya mereka dengan media sosial.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Aplaus untuk kelompok Kusna. Nah, bagus ya. Tadi pendapat atau hasil diskusi dari kelompok Kusna ya, dari gambar itu terlihat bahwa kurang intens tadi hubungan antara keluarga. Nah, di sini ya, walaupun tadinya di situ keluarganya kan ada di gambar itu ya, bisa terlihat keluarga yang telah berkumpul tadi dalam satu ruangan. Nah, tetapi sibuk dengan HP Androidnya masing-masing. Nah, jadi tadi anak sibuk Facebookan, game online. Nah, jadi orang tuanya juga sibuk WhatsApp. Nah, ayahnya sibuk tadi Twitteran dengan koleganya katanya. Ya, bagus sekali. Jadi tidak ada hubungan yang intens tadi ya, bagus. Nah, itu dari kelompok Kusna ya. Nah, untuk hari ini udah semua kelompok yang tampil. Jadi ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Paham ya? Paham. Oke, udah paham semua. Nah, kalau sudah paham semua, kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, tadi kita belajar mengenai perubahan sosial budaya. Apa itu yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya merupakan proses terjadinya perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Iya, bagus ya. Jadi, Hansen, yuk kita menyimpulkan kembali dari pembelajaran kita. Nah, itu pengertian dari perubahan sosial budaya. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ada apa aja? Berdasarkan sosial. Ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian berdasarkan waktunya ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Kemudian berdasarkan waktunya ada perubahan besar dan perubahan kecil. Dan terakhir adalah berdasarkan kemajuan dan kemundurannya. Ada perubahan progres dan regres. Nah, ya, itulah tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah belajar hari ini, apakah kalian senang? Senang. Menikmati enggak pembelajaran hari ini? Menikmati. Mati sekali ya Salma ya. Nah, ya Salma untuk hari ini udah sembuh ya Salma ya. Jadi bisa ikut belajar bersama teman-temannya. Ya, udah sembuh ya Salma. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan soal lagi. Ya, ini soal post test. Tadi kan udah pretest. Nah, tadi jadi dari materi yang udah Ibu sampaikan, kalian bisa diharapkan bisa mengisi dari soal post test ini. Nah, silakan diisi. Ya. Ulang satu kalian.
tentang proyeknya tadi apa dan bagaimana, nanti bisa tanya langsung ke ibu, ya. Nah, perubahan sosial budaya telah kita pelajari, dan untuk minggu depan, nah kalian akan belajar mengenai materi globalisasi. Bisa kalian lihat ya, Ibu minta di rumah nanti kalian pelajari materi globalisasi yang ada pada buku LHS interaktif, itu ada di halaman 54